Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ingat, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Terima kasih untuk belas kasih-Mu Bapa.
yang Kau nyatakan dalam pengorbanan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalamnya kami peroleh kasih karunia untuk bangkit kembali dari ciptaan yang telah rusak karena dosa, dibangun kembali, dicipta kembali dalam Kristus untuk pekerjaan yang baik. Bimbing kami oleh kebenaran firman-Mu dan Allah Roh Kudus untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah peroleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, yang baru saja kita baca adalah bagian terakhir dari surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes ditulis dengan tujuan menangkal ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh nabi-nabi palsu pada waktu itu. Diawali dengan peringatan untuk waspada terhadap ajaran sesat yang dibawa oleh nabi-nabi palsu itu. Di bagian akhir daripada surat ini dikatakan di ayat 13, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kepastian memiliki hidup yang kekal bagi orang yang percaya dinyatakan dalam keyakinan akan doa-doanya. Seperti dikatakan di ayat 14 yang kita baca tadi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, lalu disambungkan dengan bicara tentang doa bagi saudara yang jatuh dalam dosa. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, untuk saudara-saudara yang jatuh dalam dosa yang mendatangkan maut, dikatakan bahwa kita tidak harus berdoa untuk dia. Apa itu dosa yang mendatangkan maut?
Dan mengapa kita tidak perlu atau tidak harus berdoa bagi mereka yang melakukan itu? Dosa yang mendatangkan maut diantaranya adalah satu, dosa seorang yang dengan sengaja menentang Allah. Seperti yang dikatakan di Bilangan pasal 15 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, maksudnya menentang Allah, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Yang kedua, dosa penghujat Roh Kudus, seperti yang ditulis dalam Matius 12 ayat 31-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Yang ketiga, dosa penolak Kristus atau antikristus. Dan yang keempat, yaitu dosa murtad atau meninggalkan Tuhan, seperti ditulis dalam Ibrani 6 ayat 4-6. Dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, keempat, dosa-dosa atau pendosa ini tercakup sebagai dosa kekerasan hati yang merujuk kepada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, yang waktu itu memang sedang gencar-gencarnya menyampaikan pengajaran sesatnya. Nah, bagi mereka, Rasul Yohanes mengatakan tidak perlu didoakan. Karena apa? Karena mereka pasti mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, sebaliknya kepada saudara-saudara seiman, teman-teman kita yang jatuh dalam dosa, kecuali keempat dosa di atas, kita mesti doakan supaya mereka bertobat dan tetap peroleh hidup kekal. Selanjutnya di ayat 17 ditekankan, semua kejahatan adalah dosa. Artinya dosa apapun itu membawa dampak yang negatif kepada pelakunya. Jangan kita main-main dengan dosa. Ayat 18 meneguhkan bahwa kita yang telah lahir dari Allah, ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya, kita tidak berbuat dosa lagi. Bukan berarti tidak bisa berbuat dosa lagi, tetapi kita tidak mau berbuat dosa lagi. Itu yang terpenting. Di akhir surat ini, sekali lagi, Rasul Yohanes mengatakan ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, inilah kebenaran firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat, itu rahmat-Mu. Dan Engkau mengingatkan kepada kami untuk hidup sebagai umat tebusan-Mu yang rajin berbuat baik, yang hidup dalam kebenaran sebagai
saksi-saksinya Tuhan. Engkau mengingatkan kami akan waspada kesesatan, penyesatan yang dibawa oleh nabi-nabi palsu. Dengan kami memperhatikan pergaulan kami. Kami harus bergaul dengan orang-orang yang membangun iman kami. Dan saling mendukung di dalam doa, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Seandainya ada yang jatuh dalam dosa, kami mengangkatnya, kami mendukungnya dalam doa supaya ia bertobat dan pulih kembali. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan supaya kami tidak salah berdoa untuk mereka yang telah menjadi musuh-musuh Tuhan karena kekerasan hati mereka, sengaja menentang Tuhan, menentang Kristus. Dalam roh antikristus, menghujat Roh Kudus, menolak kebenaran. Kami tidak boleh bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami hidup dalam pertolongan daripada Tuhan, dalam persekutuan yang kudus yang membangun iman kami bersama. Berkati Shema Church, gereja di mana kami bertumbuh bersama dalam komunitas yang ilahi, yang kudus, yang mempersiapkan diri selalu menyongsong kedatangan Tuhan sebagai umat yang bertumbuh, berbuah, buahnya manis dan lebat bagi Kristus, segala kemuliaan. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, salam sehat, tetap semangat.